Ikang Fauzi, ngiringin Hari Mukti, ngiringin Nicky Astria, pokoknya rock lah banyaknya. Tapi gue tinggalin. Kenapa Mas? Gue ternyata passion gue karya. Bukan di panggung ya? Bukan dibawain lagu orang. Nah, dari nol lagi. Gue tidur di studio tuh. Tahu-tahu lu bikin musik yang artis-artis gede. Pada saat itu belum gede. Lu yang bikin gede. Lu yang membuat Denada waktu itu juga naik. Cool Colors, Elemen, Tangga waktu itu naik. Kalau misalnya sekarang nih, misalnya gitu gue bilang, Mas, gue bikinin lagu deh. Sekarang lu langsung bisa, Mas? Bisa. Kalau lu mau coba diri lu sekuat apa, lu harus hubungin Mas Ari. Jadi gue kayaknya gitu terbentuknya gitu karena hidup gue nggak mudah memang. Iya sih. Jadi gue jadi kayak kalau pingin jadi ya memang gue harus ngelewatin proses itu gitu yang emang nggak mudah gitu. Yang setelah kesuksesan itu gue dikasih warning sama Allah. Iya, lu sakit. Sakit gue. Lu sakit ya. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya, guru saya, Hari Budiman. Yeay. Ini Mas Hari ini adalah yang membuat saya ada di sini. Saya akhirnya menjadi Ferdi Elemen. Akhirnya semua anak-anak Elemen menjadi terkenal menjadi Elemen. Nah, ini sosoknya Hari Budiman ini. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang belum tahu, banyaknya sih pasti kalian belum tahu karena Mas Hari ini nggak pernah keluar di belakang terus. Yang ada di studio itu ya beliau ini, yang ada yang berani marah-marahin semua anak-anak Elemen ya dia ini doang. Mas, kumaha kabarna Mas? Alhamdulillah baik. Terus masih berbuat musik terus masih? Iya, doyan Nggak bisnis apa gitu, batu bara apa gitu? Apa ya, gue kayak emang dari kecilnya emang kayak apa ya, terjebak di suatu kenikmatan di situ gitu. Wow. Gue ada kayak dunia sendiri gitu. Iya, Mas, ini gue mau ngasih tau sama orang-orang sih Mas, ini sebenarnya. Lu kan adalah orang yang mungkin orang belum tahu. Lu yang membuat Denada waktu itu juga naik. Pertama ya, album pertamanya. Iya, album pertama. Terus lu juga yang membuat Cool Colors pada saat itu naik. Lu juga yang membuat Elemen naik. Lu juga yang membuat Tangga waktu itu naik. Alhamdulillah. Dan banyak lagi yang lain gitu. Banyak lu kalau harus datang ke studionya Mas Hari dan banyak artis-artis semua yang dinaikin. Cuman yang gue tahu itu ya pada saat itu. Itu waktu pas dulunya Mas, lu itu adalah memang orang sekolahan musik dan berniat menjadi produser atau berniat jadi artis end up jadi produser? Gimana tuh? Dulunya waktu kecilnya gue di SD kali ya. Di SD itu gue kan di Bandung ya. Bandung. Itu kalau gue pulang jalan kaki dari SD gue tuh di Merdeka 5 Bandung. Merdeka. Jalan kaki ngelewat Braga tuh. Gue suka nyanyi-nyanyi gitu. Nah nyanyi sendiri gitu. Kalau begitu nyanyi itu langsung sekeliling gue kayak film ya. Jadi gue kayak ada di film gitu. Udah ngayalnya gitu. Ngayalnya kayak gitu. Udah kayak gitu ngayal gitu. Nggak tahu kenapa tapi kayak bukan gitu. Di panggung ya? Film, jadi film. Emang doyan juga ya, doyan nonton juga. Okay. Tapi nggak tahu pokoknya senandung nyanyiin lagu yang gue suka di film itu gitu. Gue langsung kayak suasana tuh berubah gitu. Dari situ terus mau jadi apa gitu. Waktu itu bokap tuh kan guru dosen olahraga. Oh, bukan musik? Bukan musik. Dia pemain bola waktu karirnya PSSI. Persib dan PSSI. Jadi gue waktu doyan bola pun sampai mentok, wah gue kayaknya nggak bisa
ngalahin bokap nih, dia aja udah Oh dulu memang atlet ya bokapnya? atlet. Atlet tuh akhirnya jadi guru olahraga. Jadi dosen olahraga, oke. Karena dia sekolahnya olahraga. Sempet pengen lu ke arah sana Kan tapi suka ternyata suka bola gitu kan. tapi kayaknya nggak mampu nih. Gue nggak mampu ngalahin dia, nggak mampu gitu. Akhirnya apa ya gitu. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba emang dari kecilnya seneng musik waktu itu. Jadi kayaknya Memperdalam lah musik. memperdalam, tapi karena gue memang kebetulan bokap meninggal di usia SD juga. Oh masih kecil ya? Masih kecil, gue kelas 4 meninggal kecelakaan. Jadi ya gue ada di status yang bisa disebut Gamang gitu. nggak begitu mampu untuk belajar les musik macam gitu. Oke. Pas-pasan lah ibaratnya. Iya, alat pun nggak ada, alatnya nggak ada. Jadi gue otodidak sebenarnya. Tapi kan pemain keyboard kan lumayan mahal Mas. Kalau gitar kan gampang lah ya. Bisa gitar gitu. Benar. Yang Yang gue tahu lu pemain keyboard gitu. Iya, dulunya awalnya gitar. Oh awalnya gitar dulu. Oke. Karena yang tersedia bisa dipinjam itu. Iya. Yang bisa dipinjam itu gitar. Nah, terus kalau piano tuh kadang-kadang karena gue suka juga ketertarik gitu ya. Jadi gue suka main ke suatu tempat temen gitu. Ada pianonya, ngatak itu deh ya, bunyi-bunyiin sampai kayaknya yang punya rumah juga nih kapan ngusirnya nih gitu. Demen soalnya. Betah. Mumpung ada gitu kan. Oh gitu. Jadi lu belajar piano tuh nggak punya piano, nggak punya keyboard? Nggak ada. Wah, gimana punya ya? Emang Nah, suka, tapi waktu kita ngobrol ya, waktu awal-awal gue masuk gitu, lu tuh ngobrol sangat tertata gitu. Lu apanya bahasa lu gitu ya, kayak bahasa anak sekolahan Mas. Gue seneng baca. Oh oke. Dulu kan eranya, kalau sekarang sih anak sekarang enak banget. Dengan YouTube itu semua ilmu ada. Dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada, jadi kita harus baca. Harus jalan untuk mencari apa yang kita mau itu kan. Harus jalan tuh misalnya ke suatu tempat yang entah itu toko buku, atau buku musik pun jarang saat itu gitu. Jadi memang bahasa Inggris biasanya gitu. Jadi gue berat banget jadi musisi zaman dulu ya. lumayan harus nggak bisa yang effortnya harus banyak gitu. Isi kamisigo gitu ya. Nggak bisa seenak sekarang. Harus ada effort intinya Pasti gitu ya. itu harus sama langkah gitu. Gila ya. Terus belum tentu bahasa Inggris gue juga ngerti umur segitu gitu. Oh iya bukunya buku bahasa Inggris. Rata-rata. Jadi ya mikir sendiri gitu. Ketemu mentok-mentok salah juga pasti. Akhirnya mikir sampai mikirin chord aja kita kebetulan gue doyan matematik kan. Oh iya lu suka ngitung. Chord tuh matematik ada hubungannya nggak? Iya, jadi gue bikin rumus sendiri gitu. Oh kan mayor 7 tuh gini karena ini mayor 9 gini 11 13. Jadi gue karena matematik gue ngerti itu gitu. Jadi gue inilah. Gue pakai matematik langsung mati. Gila matematik gue paling gak demen. Iya, kebetulan itu maksud kebetulan jadi ngedukung gue untuk mengerti chord waktu itu. Ada hubungannya ya Mas? Sangat sih gue bilang. Sangat. Hitungan itu tuh malah itu versi sederhananya sih menurut gue. Gokil. Enggak, gue ngecengin nyampe sih ke situ. Nah, Mas gini Mas. Lu lahir menjadi pemain gitar, akhirnya menjadi pemain piano, keyboard. Yang gue tahu pada saat itu ya dulu tahun 93, itu gue pernah tahu band lu namanya One Feel ya. Sempet gue aja ada di One Feel. Jadi waktu itu keyboardisnya, gue sempet latihan di One Feel. Ya. Terus keyboardnya si Om Iwan tuh yang punyanya. Iya, lu suka ngeliatin. Dan keyboardisnya One Feel itu waktu itu Dana namanya. Nggak bisa gitu. Akhirnya gue gantiin. Di situ gue dapet pengalaman karena si One Feel itu dia rock ya Mas? Dia pengiring artis besar. Oh dulu gitu? Jadi ngiringin Ikang Fauzi, ngiringin Hari Mukti, ngiringin Nicky Astria, pokoknya rock lah banyaknya. Disitulah gue dapet pengalaman, panggung besar tuh seperti apa. Karena mereka udah gede-gede tuh. Jadi ketemu bagian panggungnya yang besar gitu. Tapi itu pun dengan bayaran yang lumayan waktu itu. Udah lumayan? Udah lumayan dibanding band-band saat itu gitu. Tapi gue tinggalin.
Kenapa Mas? Gue ternyata passion gue karya, Bukan di panggung ya? bukan dibawain lagu orang. Nah, Oh, bukan cover. bukan cover dan pingin punya. Memang beda sih ya persepsinya, kalau udah beda tuh nggak bisa tuh nyatu tuh ya. Iya, gue harus tinggalin walaupun Iya. dari nol lagi. Gue tidur di studio tuh, karena harus ada peralatan, ketemu peralatan kan. Dulu sampai tidur studio, supaya yang dulu banyak studio rekaman tuh di daerah Fluid. Oke. Jadi gue tidur situ. Sempet ada di gue nongkrong tuh ada di Nasional. Kenapa gue Nasional? Anak-anak semua, anak-anak nongkrong semua. Oke. Tapi doyan musik. Oke. Tapi gue di situ mereka bercanda, mereka main karambol, mereka. Lu main, lu ngulik. Gue di suatu pojok gue ngulik. Di depan tape itu gue, jadi tape itu memang guru gue sih. Tempat-tempat gue nyari gitu. Jadi lu bener-bener gak ada yang ngajarin gini loh? Enggak. Oke. Gue kuping jadi ada ketemu salah juga sih, tapi akhirnya Akhirnya tahu bahwa itu salah bukan gini gitu ya. iya, Dari situ ya. Iya, dari situ gini. Sampai gue waktu itu sempet bikin ngetes diri gue lah. Ngetes diri gue karena gue nggak belajar tadi, jadi gue kalau ada lagu gue harus bisa tahu chordnya itu lagu apa tanpa memegang alat. Tanpa megang alat kita harus tahu runningnya kemana ya. Chordnya apa, dan harus cukup detail, maksudnya chordnya jangan cuma C, F, bukan, G. ada minisnya, ada harus 6-nya, ada D, harus 6, 7, apa harus lengkap. Itu belajarnya salah satu gitu. Gue gitu, Hearing. Iya, hearing. Gue tes diri gue sendiri. Jadi kita duduk di depan suatu tape, kertas, kita tulis barnya udah gue bikin gitu. Pas dicobain bener nggak? Gitu. Gue tulis dulu, di play kan, play, gue tulis, selesai. Gue cek pakai alat gitar, gitar dulu kan belum punya keyboard. Dari mulai nilai 7 sampai akhirnya bener semua gitu. Nah, kenapa bisa akhirnya lu jadi pemain keyboard? Itu kan lebih susah lagi. Gitar kan ngulik. Iya. Sini ngulik lagi. Benar. Pindah ke Jakarta, lulus SMA tuh, gue nggak cocok air di suatu daerah dulu, tinggal di Margaguna. Alergi gue. Terus apa hubungannya? Gatel-gatel kalau kena steel, snare yang kena steel. kena steel Gitar yang snare. steel, Iya. snare. Jadi ya udah gue memperdalam keyboard di situ. Ya Allah. Cuman gara-gara alergi nih. Ini kalau dia nggak alergi nggak bisa keyboard pasti. Iya dong Mas. Bisa jadi. Jadi gitar. kayak empa ya Mas. Dan dari mulai lagi semuanya. Dulunya kan udah tapi dulu ya belum ngulik lah, diperdalam. Sampai akhirnya Mas, kenapa lu bisa dipercaya akhirnya bikin lagu nih, nggak tahu gua kan gimana ceritanya. Tahu-tahu lu bikin musik yang artis-artis gede. Pada saat itu belum gede. Lu yang bikin gede. Gimana? Lu apakah ketemu label dulu akhirnya? Tolong deh, Har, lu bikinin lagu nih, gue coba gue tes. Apakah lu yang sini gue bikinin lagu, gue pasti bisa. Kayak gitu sih. Iya. Biar mereka nih ada netizen nih banyak yang segimana sih pedenya lu bisa jadi akhirnya berani ngambil artis-artis gila lu itu. Awalnya memang sebelum itu ya. Sebelum itu gue kan harus punya bekal untuk membuat musik kan. Iya pasti itu. Jadi gue dulu ada temen gue Denny, waktu dia Denny Bombay, dia Mas Denny. Bye. Dia dapat suatu rezeki, dia beliin alat-alat. Serius? Dia beli alat gitu untuk dia. Oke. Karena dia pingin Main gitar kan? Main gitar, beli 4 track. Oh, mau bikin studio lah ibaratnya. Bikin studio lah, pengen serius gitu ya. Punya 4 track, terus ada drum mesin. Oke. Keyboard? Drum mesin tuh... Nggak ada keyboard juga beli. Keyboardnya ada. Oke. Gue belum punya alat ya. Ada tuh. Terus Modal dengkul ini. modal apa ya? Modal gokil. Sini deh gitu. Nah gue lah yang kebanyakan di situ gitu, yang ngulik. Kalau 4 track tuh kan gilanya
kalau sekarang kan udah nggak kenal track udah. Karena dengan era komputer. Iya, iya, iya. Waktu 2 inch saja masih 24. Iya, iya. Kalau mau nambah. Ini 4 track. 4 track. Berarti lu pingpong. Bener. Itu istilahnya tuh. Lu tahu Zaman tuh? dulu iya pakai Jadi- apa track? Fastech gue. Fostech dulu. Dulu kalau 4 dari 4 pindahin Iya, di sini. dulu tuh ada merek yang populer 4 track tuh Tascam mah itu. Tascam sama Fostech ya. Jadi gue di track ini musiknya terus apanya gitar apa segala macam sampai 3 track. Udah oke, pindahin Ke satu. Take drum Masih gitu ada juga. 3. Pertama biasanya take drum. Akhirnya tinggal sisain 1 untuk vokal. Buat vokal. Iya, iya, iya. Gitulah. Mutu sih langsung turun. Tapi ya begitulah. Belajar gimana buat tracking bagus juga jadi. Berarti di situ lu mulai belajar untuk memproduce, bukan? Membuat musik. Memproduce musik lah. ya. Di situ dengan drum mesin juga. Terus ada keyboard pinjaman D50 waktu itu. Anjing dia. Roland. Oke. Legend juga. Legend dulu. Dari situlah kalau apa dulu memang kalau bikin musik tuh banyak barang. Kalau sekarang kan benar-benar cuma Oh pakai ya dulu kan, wah raknya juga kan harus. pakai rak, pakai alat macam-macam. Kalau sekarang benar-benar cuma pakai laptop, kita udah enak banget kayak yang gue lakukan sekarang. Gue benar-benar bermusik tuh cuma pakai laptop aja, asal hard disknya lumayan, laptopnya kuat, udah deh aman. Sama controller biasa. Nah kalau dulu dari situ bikin musik sampai suatu saat gue ketemu Tante Emilia Contessa. Wow itu Emil. itu berjasa banget untuk gue. Maksudnya untuk karir ketemu industri. Oh itu awal tuh. Iya termasuknya. Terus pas ketemu Tante Emil. Ketemu Emil dia mau bikin album Denada. Oh iya sebelumnya sih gue sebelum itu gue sempet kalau bikin apa ngisi-ngisi Iya ngisi-ngisi ya. ngisi-ngisi di recording Berarti lu ini apa session player lah. untuk recording. Iya, untuk recording ya. Itu bangsa yang gue inget itu bayarannya Additional. satu lagu tuh 150. Oh masih 150. 150.000 ya. 150 tuh gede. Ya Lumayan lah dulu ya. kecil lah. Oh kecil tapi. Kecil tapi karena berapa lagu kan jadi lumayan. Oh iya iya Kan iya, per iya, lagu. iya, iya. Itu Pai udah gede tuh waktu itu. Era itu Pai udah kemana-mana. Kalau gue misalnya lagunya bareng ada Pai, kalau apa arranger tuh kan keyboard tuh harus sampai selesai. Iya. Kalau Pai dia bisa pindah-pindah kemana-mana tuh. Iya. Nah dari situ pengalaman itu juga yang bikin gue pede untuk bikin, karena kalau keuntungannya studio tuh kita kan bisa kalau main di panggung kerasa bagus, tapi ternyata pas didengar tuh enggak. Jadi emang paling apa objektif tuh kita rekam. Iya. Direkam. Itu gue belajar dari 4 track ke 2 inch. Nah akhirnya ketemu Tante Emil karena gue udah bekalnya gue udah bisa bikin musik lah gitu. Bikin lah musik yang diminta. Bikin musik dan lagu. Lagu Sambutlah. Sambutlah ada sama Johanny Yahya. Johanny juga partner in crime juga tuh. Oh dia yang lirik kan, dia lirikus. Dia lirikus. Dia itu seorang lirikus, Johanny Yahya. Nah, basic penyanyi terus jadi lirikus. Oke. Terus Kujelang Hari. Iya, Kujelang Hari. Di situ album itu dia Meledak. Alhamdulillah meledak. Itu jadi penyemangat gue untuk wah. Lu dapat duit gede nggak sih itu, Mas? Gede sih enggak ya. Tapi gue punya kepercayaan diri yang gede. Oh belum dari situ belum yang beli studio belum. Enggak. Gue nyicil semua alat itu. Jadi gue waktu itu ngekos di Bigan. Nah Bigan itu. Bigan. Gue sempet tidur di Bigan juga. Sempet sebelum Dena itu gue udah di Bigan. Gue wisuda gue berangkat dari studio tuh. Tapi lu wisuda Mas? Wisuda. Kelar kuliah? Kelar alhamdulillah. Jadi ambil apa? Ambil akuntansi. Itu karena itu juga tuh gue pikir waktu dulu gue doyan matematika ngitung-ngitung apa ya. Gokil sih gokil. Tapi kelar ya Mas? Kelar alhamdulillah. Setelah kelar gue ngomong sama nyokap gue. Mah udah ya gitu. Aku mau di musik ya. Nyokap gue cuma bilang ya udah yang penting jadi orang bener deh, ngomongnya gitu doang. Ya udah keluar dari rumah gue. Nah di situ gue ke studio akhirnya salah satunya gue di Bigan itu
Bigan gue banyak ketemu temen rocker dan gue tidur di studio. Jadi kalau ada orang latihan itu studio latihan tuh. Gue kalau ada orang latihan tuh gue dibangunin tuh padahal gue begadang gitu. Jadi kayak waktu gua dulu ya. Ya, Pas ke Elemen. lebih nggak Tapi enak. bukan di studio, kalau gua di kamar lo. Iya. Kok lu di studionya? Studio di drum gitu. Di belakang bolongannya. drum. Nah dari situ gue kan jadi punya kepercayaan Kepercayaan diri dan juga nyicil dari uang duit. Dan dicari orang kali. Lu udah mulai dicari orang. Saat itu orang tahu gue memang sangat suka ngaransemen, dan bikin sesuatu gitu. Nah terus kalau gue punya duit dari mulai one feel, gue nyicil untuk beli alat. Akhirnya bisa punya kamar kos. Oh, iya. Tadinya nggak punya kan? Sekarang jadi ngekos. Jadi punya kamar kos, alat-alat numpuk. Akhirnya studio Bigan itulah gue sewa. Lu sewa jadinya. Jadi habis studio. Punya lu tuh ya. Iya, jadi Luar biasa. Setelah ini kan Denada. Jauh nggak jaraknya ke Cool Color? dekat. Karena Dan Cool Color meledak lagi loh. iya, alhamdulillah. Jadi pas Dena itu semangat kan, tambah semangat. Terus ini ada mau bikin Cool Colors gitu. Oke, gue bikin lagu, liriknya Ju. Alhamdulillah meledak lagi saat itu lagunya. Pokoknya kalau sebenarnya gue nggak bisa ngomong meledak, tapi gue begitu gue nongkrong waktu itu, kalau gue beli rokok, tuh di warung itu ada yang nyanyi pakai gitaran, lagu itu lagu yang gue bikin. Iya. Gue happy banget. Kayak gimana gitu? Kayak gitu rasa, itu nggak kebayar nih. Iya betul. Waduh. Dan itu tuh part awal-awal, gue happy nih gitu. Nggak lama setelah itu lu bikin Elemen kan? Sempet sebelumnya, ini pengalaman gue menjadi produser pertama Mel Six. Oh Mel Six itu kalau nggak salah Idut Stanley. Iya. Mel Itu gue pertama kali dipercaya sama Aquarius membuat suatu kalau sekarang disebutnya boys band ya. Padahal kalau waktu itu bentuknya tuh dia formatnya kayak grup akapela. Iya. Tapi ada musiknya. Tapi membuat album gitu. Iya. Kalau di luarnya Take Six, Boyz II Men ada juga. Iya, gitu. Take Six. Kalau Boyz II Men memang lebih, jadi antara dua itulah. Iya. Ada bandnya gitu. Di situ abis itu barulah Elemen. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, ada tadi disebutin Denada, terus ada Cool Color, itu juga Mas Hari sama Johandy Yahya. Itu duo tuh ya, lirik Johandy, notasi dan musik. Kalau lu tahu lagu Elemen album 1, 2, 3, itu kebanyakan semua lagunya Mas Hari dan musik direkturnya Mas Hari semua. Dan kita merasakan pada saat itu ya. Kalau satu gue nggak ikut ya, Cuman di sini laku 15.000 kopi. Album kedua pas gue masuk jadi di atas 150.000. Pas gue masuk sampai ke 1 juta kopi, kita nggak pernah tahu waktu itu bisa sampai begitu. Itu pas di Mas Hari tuh pada saat itu. Dan setelah itu in the middle of itu juga lu bikin tangga kan? In the middle loh itu. Gue lagi produce album ketiga apa kedua, lu udah bikin tangga waktu itu. Iya, workshopnya. Nah, jadi pas Elemen itu juga gue sebenarnya pas di album kedua gue baru jadi produser. Yang pertama? Bukan. Yang pertama siapa? Kalau nggak salah Jo deh. Oh Jo. Album kedua, ketiga itu gue produser. Oh kedua, ketiga lu ya? Produser. Album kedua, alhamdulillah 75.000 dulu. 150. 150.000. Karena double platinum. Iya, gue itu udah, itu juga perjalanan menarik untuk gue karena gue mulai mempraktekkan gue lebih ke dalam lagi sebagai menjiwai produser, bahwa kalau misalnya pingin bukan sukses tapi pingin mencapai apa yang diinginkan, benar-benar harus ikut ke dalam sampai kayak ini kan rumahnya di Bogor tuh. Iya. Gue sampai datang ke rumah gue. Sampai nginep gitu. Jadi gue itu waktu di take vokal itu sama Mas Hari, kan Mas Hari yang tuh direct itu.
Gue udah dari pagi nih udah nyanyi sampai siang. Toto Mas Hari datang. Nggak ada rasanya. Ulang lagi. Itu baru udah jadi. Ulang lagi dari awal lagi. Jadi gue nggak tahu dulu rasanya gimana. Sampai akhirnya lu nginep di tempat gue ya. Diajarin nih caranya. Gue bawa alat segala Iya bawa alat segala macam nih. Rasa tuh begini. Bener-bener beliau yang ngajarin gue dari nol gitu. Sampai akhirnya gue. Nah ini bisa nih. Emang gini Mas. Ya udah. 1 tahun nggak boleh dengerin lagu apa-apa. Gue dikasih lagu Robbie Williams. 1 tahun nggak boleh dengerin apa-apa. Itu aja 1 kaset itu. 1 CD itu dulu. Kaset di zaman kaset. Zaman kaset sih. Dan akhirnya jadi lagu Ku Persembahkan Nirwana ya. Iya, album itu. Itu album itu ya. Laku 150.000 kopi. Iya. Dan yang gila lagi pas yang keduanya tuh. Buat gue album kedua, Bu, ya kan? Berarti lu juga produser kedua ya pada saat itu bareng ya? Benar. Itu sampai 1 juta kopi kalau nggak salah. Di Rahasia Hati ya, album itu. Dan itu memang membuat kita semua naik. Itu di situ ya Mas. Dan lu di situ udah nggak ada waktu tuh Mas. Iya. Lu udah proyekan gila tuh waktu itu. Wah. Itu juga sebenarnya di era itu gue mengalahkan, bukan mengalahkan, kalah ego gue untuk ngeband. No. Padahal saat itu gue lagi ngeband sama Empai. Sebelum Apa nama bandnya? Raga. Wah, ada lagunya yang gue. Nah, itu enak banget. Nggak keluar sampai sekarang. Iya. Sebelum Pai bikin beat, jadi gue ngeband sama dia tuh. Gue Pai, bahkan drumnya sempet Fajar Redane. Oh, Fajar ya. Ada Yul, ada Koko situ. Sempat kita satu panggung. Iya, sempat satu panggung. Gue ngebuka lu malah. Iya, yang jatuh itu loh, keyboard tuh jam kata. Emang sengaja. Gila asik panggungnya. Gokil. Nah itu gue kalahkan, gue keluar dari itu untuk jadi memproduserin lebih serius. Karena lu gila sih proyeknya waktu itu. Apa ya, kayaknya label-label nyari lu untuk produce terus gitu. Alhamdulillah sih, cuma memang kalau untuk elemen waktu itu ini juga ya Tapi Mas, buat kita dulu, lu itu adalah sosok yang akhirnya jadi sibuk. Yang waktu itu adalah teman, tapi pas meledak jadi sibuk. Dan lu kalau ketemu, kita kurang. Lu tuh cuman, nggak bagus gini. Saat lu banyak kerjaan kan gitu. Waktu itu sosok yang menegangkan sih Mas. Iya dulu. Killer dulu sih. Lagu apa aja? Nggak bagus. Oke gitu. Dan alhamdulillah pas waktu di album Tangga ya Mas. Lu bikin lagi Tangga. Lu kan meledakin lagi dengan lagu yang pelan itu apa? Terbaik Untukmu. Terbaik Untukmu. Terus lagu gue diajakin bikin lagu nih sama Mas Hari. Hebat. Bikin Hebat sama Johan Dia. Itu sampai sekarang di radio alhamdulillah masih diputar. Masih naik itu hebat ya. Emang hebat. Itu 2 itu yang bikin Tangga pas. Iya. Manggung udah sama Elemen terus bareng tuh. Iya ini apa? Jadi ini gara-gara Joe lagi. Iya. Joe emang waktu itu. Ini gue pengen panggil Joe juga nih kesini nih. Harus tuh ya. Jadi setelah Elemen, terus gue bikin Tangga, Elemen terus memproduksi sendiri albumnya, pindah label ya waktu itu ya. Iya. Pindah label. Dialog ya apa? Siapa? Album Gue pokoknya pas abis 3 album keempat Dialog gue pindah label. Iya, terus Dialog kan ya? Iya Dialog Nah, kita coba menginikan sendiri. Iya, memproduce sendiri. Nah, gue memproduce Tangga. Iya betul. Tangga sampai lumayan lah. Berapa album ya? 4 album. 4 album ya? Gila tuh. Dan itu pure lu semua ya? Iya, banyak musik kan. semua lu ya? Banyak kan. Musik lu semua. Nah Mas, pada saat itu Mas, lu kan luar biasa tuh banyak. Dan gue gak bisa sebutin satu-satu, banyak banget soalnya. Sampai dulu ada, lu kalau tahu Govinda, dulu tuh Domino namanya. Di situ juga gue kenalnya. Semua musisi gue kenal di situ. Pada saat itu kan lu berlimpah-limpah tuh Mas. Maksudnya kerjaan Mas. Gimana tuh Mas pas sebelum menghadapi itu? Sedangkan musisi itu
nggak bisa menjadi pabrik kalau menurut gua ya. Lu kan udah jadi pabrik tuh Mas. Ya. Terus harus bikin lagu, harus bikin lagu, harus bikin lagu. Sedangkan musisi itu gimana mood? Nah, gimana lu menyikapi itu gitu? Maksudnya dalam artian apakah lu harus jujur atau sebenarnya udah nggak jujur lagi waktu itu bikin lagunya? Sebenarnya karena gue suka banget sama musik dan gue banyak bukan cuma jenis musik satu jenis musik, gue menyenangi beragam musik gitu. Jadi pas ngerjain itu kebetulan pas abis elemen gue bikin tangga kan berubah tuh. Iya berubah lagi. Berubah lagi nih. Jadi gue kayak belajar lagi. Oke. Jadi gue tuh emang seneng belajar basicnya. Oke. Gue menaruh diri gue di seperti itu, di posisi itu terus gitu. Terus ketemu lagi Domino yang jadi Govinda, dia gayanya Eropa banget, band Eropa ya, gitu. Ketemu Ade, JJ, segala macam itu beda lagi. Nah gue belajar lagi belajar sambil berkarya sih. Situ kebetulan memang kan gue kalau mendengar sesuatu tuh gue lumayan detail ngedengerin, bukan cuma sambil belajar bisa bikin langsung gue. Iya gitu deh. Jadi gue memang ketertarikannya tuh mendengarkan keseluruhan. Oke. Jadi bukan cuma nada, terus permainan gitar atau apa-apaan instrumen itu, tapi benar-benar sampai production gitu. Kalau misalnya sekarang nih, misalnya gitu gue bilang, Mas gue bikinin lagu deh. Sekarang lu langsung bisa Mas? Bisa. Langsung bisa? Tinggal. Mau kayak gimana gitu ya? Lu lagi ngobrol gitu, gue tinggal sambil nggak ngelihat lu gitu ya. Tapi kepala gue mikir gitu, berputar gitu untuk terus langsung jadi, insya Allah. Dan lu pasti ngebayanginnya gue nyanyi gimana gitu ya? Iya. Jadi memang gue nggak punya stok lagu. Jadi lu semua by custom? Iya, ketemu gitu. Terus ngobrol sih biasanya. Ya lu tahu, lu suruh nyanyi dulu kan gue kan biasanya. Coba ya lu suara lu kayak apa? Oke, gitu terus gitu ya. Sukanya apa gitu. Cobain kalau ada yang mau nyanyi, lu pengen bikin nyanyi nih. Ini gila sih. Nah, tapi benar-benar detail. Jadi kalau yang baperan gak usah, jangan sama dia. Jangan, gue terus terang gue jangan. Memang bener-bener yang pengen digembleng sih sebenarnya sama Hari Budiman. Dulu gue digembleng tuh bener-bener lu cuman diem dong, lu gaya lu kan gini dong. Nggak asik. Sini lu. Asik. Nyanyi kita nggak tahu ya. Tapi emang dapatnya iba semua sih sama lu dibikin jadi sesuatu di situ tuh. Kayaknya dulu kalau mau rekaman Mas, aduh, gitu Mas. Ada gitunya. Ada. Aduh, sekarang rekaman enggak belum lu fair, baru anak-anak. Aduh, senang. Pas bagian gue tuh kayak aduh. Ada gitu. Tapi lu jadi beneran. Kalau lu mau coba diri lu sekuat apa, lu harus hubungin Mas Ari. Lu pasti jadi. Gue kayaknya gitu terbentuknya gitu karena hidup gue nggak mudah memang. Iya mungkin sih. ya. Jadi gue jadi kayak kalau pingin jadi ya memang lu harus ngelewatin proses itu gitu yang emang nggak mudah gitu yang cuma memang ada sempat kan setelah kesuksesan itu gue dikasih warning sama Allah. Iya, lu sakit. Sakit gue. Lu sakit ya. Sakit sampai berapa kali masuk rumah sakit. Di situ gue wah ini Lama juga lu sakit ya? lumayan sih 2 minggu gitu tapi Ya tapi membekas tuh sakit lu. bener sampai sekarang kalau itu ya. Iya. Nah itu jadi diingetin gitu bahwa gue ini cuma titipan Tuhan, dan dari situ gue belajar juga apalagi ketemu Bahan nih gitu. Iya. Bahan itu ibunya Pam. Ya terus di situ juga Kenapa? Mas Hari juga jadi ke agama ya, malah ya jadi ke agama sekarang ya. Iya, iya lebih ini apa lebih Lu tau Pamungkas kan? Nah ini yang ngajarin nih. Dari kecil. dari SD dia. Dari SD dibikinin lagu di ini sampai jadinya ya gila. Pam tapi memang salah satu yang memang apa selain talented dia gigih dia. Iya gigih. Orangnya. Nah ibunya itu yang membuat Itu sering sahabat gua. Gue ngobrol sama Mbak Ani itu akhirnya memang nggak ke setiap orang tuh berbeda. Iya. Gue waktu itu ada kesalahan memang gue rata gitu. Iya, lu pukul rata ya. Gue rata. Jadi memang ternyata idealnya sih memang kita nggak bisa samain. Iya betul. Nggak bisa samain.
Tapi tetap memang Lu terlalu keras mas. Memang. dulu ya. Iya, nggak tahu nih. Sekarang kan gue mau minta lagi elemen satu lagu di produser mas. Dulu lu keras banget mas. Lu batu mas beneran mas. Ngeri kok ketemu lu mas lu. Anjir. Padahal lu kecil gitu ya. Gue takut aja. Nah sekarang ada lagi gue pengen tanya. Tapi gue nggak bisa tanya sama orang yang mungkin malu tahu. Tangga kan lu yang produce, lu yang bikin segala macam dari zamannya Desti ya. Iya, album pertama. Ya album pertama. Desti keluar ganti sama Jeffrey. Saifrina. Kenapa Tangga waktu itu akhirnya jadi bubar dan ganti dekat tuh kenapa sih? Lu tahu nggak? Waduh. Penasaran gue tuh. Waduh. Yang gue tahu ya. Iya yang gue tahu. Yang gue tahu memang ada ketidaksepakatan dan ketidakcocokan dengan label waktu itu. Oh label ya, label ya. Suasana label mereka, mereka ingin berkaya dengan ide-ide mereka. Labelnya nggak akomodir lah gitu. Ya jadi dia mah cuma ganti baju sih orang-orang itu cuma ganti baju ya jadi pengen ya bisa. Nah hubungan sama guanya sih tetap asik Aman. gitu. Cuma memang jadinya kan Ya tidak berbuat lagi karena dan mereka akhirnya nggak mau pakai nama Tangga. Jadi Iya. mereka akhirnya memilih nama lain. Gitu. Nah, abis Tangga gue bikin GAC. Ya GAC juga Mas Hari tuh. Gede juga tuh GAC. GAC sekarang keluar lagi loh. Iya singlenya. Di labelnya temen gue ada si Hans. GAC dari Dari era nol YouTube juga tuh ya, dari nol juga tuh dari ya. itu udah era YouTube. Ya gue tahu Gamal kan nyarinya dari YouTube tuh. Pencariannya dari YouTube. Terus Cantika kan dari zaman Elemen digemblengnya tuh. Benar. Cantika karena memang kedekatan Jo dengan keluarga Bung Kris. Iya. Bung Kris. Gila, berarti artis banyak banget yang malu ya. Ebitri pernah nggak? Ebitri Musiknya karirnya belum berkaryanya belum. Oh berkaryanya belum? Belum. Oke. Karena kan zamannya waktu itu kan zamannya Asia Bagus dong. Benar. Jo juga kan Asia Bagus kan. Cool Color, wah gila. Cool Color, na. Tataplah ya. Itu juga gitu itu. Nah ini kenapa gue hadirkan di sini karena Mas Hari ini adalah lu harus tahu sosoknya kayak gini nggak pernah kelihatan Pak. Tapi ini yang orang takut nih kalau nyanyi nih ya, kalau nyanyi. Takut sih. Takut mas, takut salah. Karena bener-bener kita tuh, dulu gue pernah mas manggung lagu Gadis ya kan. Manggung lagu Gadis di Senayan tuh. Gadis, aransemennya dibedain. Ya. Mas, lihat mas, kita dibedain. Lu pas di studio, gini aja. Lu pada baru tahu chord apa gimana lu. Pakai gaya-gayaan diakustikin. Karena menurut lu akustik itu harus beda aransemen lagi. Sedangkan kita aransemennya ini, cuman bedanya pakai alat akustik. Idealis banget sih kali ya dulu ya. Iya dulu. Ya lu begitu gitu, sosok lu tuh begitu. Yang menengahkan kita itu Johan Yahya. Ya udah Mas Hari emang begitu. Wah, serem. Tapi kalau nggak ngomong di musik seru. Gini lah, kayak kalau nggak di musik kayak gini. Diajarin, nih kalau caranya nih supaya kelihatan ngejazz gitu, lu ajarin. Tapi begitu udah kerja, waduh, lu langsung berbeda mas. Nah, sekarang mas, lu sedang mengerjakan apa mas? Iya. Yang gue denger, lu juga masih tetap di musik kan? Di musik di apa nih? Ada ngantor gue. Jadi iya, setelah GAC itu gue sempet pengen belajar sesuatu lagi, akhirnya gue ke animasi. Dari zaman Elemen udah di animasi lu, tendangan-tendangan itu kan animasi tuh. Iya itu kan. Halilintar. Tendangan, ya itu. Jadi gue gabung di musiknya Adit Sopojarwo gitu. Dari situ tato gue dipanggil sama Manas Punjabi untuk kerjasama di MD. Di situ gue boleh, tapi MD kan waktu itu masih musik itu atau label itu nggak ada. Dia cuma sub doang, divisi doang. Akhirnya gue oke deh,
gue bikin proposal gitu, Ya lu kan bikin label ya. bikin label jadi MD ya. musik. Waktu itu lu yang bikin ya. Gua bareng Fajar. Fajar. Terus tutup ya. Sekarang masih sih MD-nya, cuma mungkin cuma support film doang. Iya. Kalau dulu benar-benar as a label biasa. Nah itu ada 4 tahun lah gue di situ. Iya kan Elemen juga sempat di situ. Sempat di situ kan, sempat ada Ayat Cinta 2. Sempat di situ. Terus Nah sekarang nih animasi kan. Nah terus gue 2018 keluar dari MD, gue kembali sebagai produser musik lagi. Terus ada apa yang gue belum banyak belajar ya, gue emang doyan belajar sih. Ternyata memang gue pingin lebih dalam belajar agama. Okay. Yang gue ngerasa gue tahu tapi gue kurang lah gitu. Ignorance lah ya. Ya cuma Selewat-selewat. sepotong-sepotong gitu. Kayak puzzle doang gitu. Nah terus ketemulah sama Ari Untung, Tengku Wisnu. Iya itu gue geng. Gue bikin di situ jadi bikin musik animasi lagi nih balik. Tapi memang udah mereka kan lebih syar'i gitu ya. Nah gue pengen, maksud gue sih kesana benar-benar bukan ngejar materi, tapi gue pengen belajar. Hanya ketemu ustadz lah. Iya. Nah dari situ dapat ilmu dan karyanya yaitu yang ngerjain Iko The Series. Dari situ ketemu namanya Yuda juga. Akhirnya Yuda bikin suatu kantor baru, Manara Studio. Gue gabung di situ. Nah sekarang gue di situ kalau biasanya ngantor seminggu 2 kali lah gue di situ. Iya. Di situ bikin Kemang ya situ? Di Kemang. Okay. Selainnya sisanya biasa musik dan alhamdulillah dari pas orang banyak yang musibah di pandemi, gue dapet rezeki anak akhirnya. Iya. Di pandemi itu. Nah jadi gue sibuknya sekarang ya sama keluarga, anak gitu, sama musik, sama kadang-kadang masih suka di komplain. Tapi musiknya di rumah kan dekat. Di rumah, di kamar. Walaupun itu kan gue masih suka autis kalau lagi ngerjain sesuatu kalau di komplain sama bini gue Heidi itu bahwa waktunya nih anak nih, ntar nggak kamu ya emang harus digituin sih Mas, lu kalau nggak digituin kan kacau lu. Udah di situ aja gue. Ada gitu deh, jadi gue waktunya seperti itu. Nah sekarang gue insya Allah sih gue pingin ada karya album gitu dalam bentuk religi. Insya Allah depan puasa kebinnya gue rilis. Yang nyanyi siapa? Ada langsung gitu. Yang nyanyinya tuh gue minta tolong tuh sahabat-sahabat gue. Oke. Ada Ferdi. Religi man. Dulu gue seneng religi itu tahu dari lagu Chrisye. Oke. Yang bawa Tuhan. Oh Tuhan tolong. Oh situ ya. Aku cinta dia bukan Tuhan ya katanya. Ada Tuhan nih. Mau dong Mas boleh. Iya thank you. Elemen dong. Insya Allah elemen juga. Bahkan gue pengen ngajak band baru lo tuh. Oke ayo. Sikat. Jadi anak-anak tuh Mas ada 3 terakhir tuh. Iya insya Allah ya. Insya Allah gue memang ada lagu juga yang nuansa pop R&B, gue pingin Ayo ya boleh Mas. Jadi pingin inilah senang-senang bareng, kita berkarya bareng. Tapi musiknya memang nggak nuansa Arabik sih. Oh lu nggak yang bukan yang minor, A minor gitu. Iya pokoknya pinginnya musiknya benar. Musiknya berarti musik biasa aja? Musik ada pop, bahkan gue pingin minta bantuan Kamga. Ada drum and bass gitu musiknya. Oh oke. Terus Sandi Kanester mau bantuin. Wow, Om Sandi ini alhamdulillah gue teman-teman. Om Sandi itu Dian Pramana putranya sekarang. Oh iya. Dia kan bukan sama suaranya. Iya, Sabtu Minggu. Kesian tapi Sabtu Minggu doang jalan. Yang lain di rumah. Terus ada pokoknya alhamdulillah insya Allah ada suatu label Ava Record mau support gue. Ya. Om Hendy. Bro Hendy ini. Hendy nih ngeri nih Om Hendy nih. Nah terus jadi malah keduluan solo religi kayak dibanding solo gue nantinya. Oke. Ya nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa, alhamdulillah. Malah lebih enak kan lu memang di dunianya sekarang.
Iya. pengen lagi memperdalam agama. Dari hasil belajar gue pengen Iya. pengen belajar gue yang dari. Insya Allah Mas, Iya, dilancarin sama amin, Allah. Nah ini sosok yang membuat ada gua di sini sekarang, yang mengganti nama gua dari Ferdi Tahir menjadi Ferdi Elemen. Iya. Terus ada anak-anak itu yang berenam lagi yang lain yang sekarang akhirnya ditahu adalah anak-anak Elemen. Ini kalau lu kenal Kamga, lu kenal Tata, lu kenal ini yang bikin. Buat John Diaya nanti gue panggil juga John Diaya orangnya seperti apa, siapa sih John Diaya. Dia malah sempet nyanyi di Cool Color ya. Cool Color album 2. Album 2 dia sempet nyanyi karena ngegantiin siapa gitu. Dan itu juga ceritanya gila sih. Dia gak bisa nyanyi tapi karena pengen jadi juara dia akhirnya belajar nyanyi. Gokil ya. Iya, ajaib. Itu juga ajaib tuh. Nah jadi Mas Hari ini banyak sekali artis yang diproduksi sama dia dan berhasil. Dan makanya gue panggil di sini supaya apa Mas? Supaya orang tahu gitu sebenarnya ada lu di balik sana gitu Mas. Jadi gue pengen tahu juga bahwa ada Elemen, ada siapa tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada dia gitu, nggak ada Mas Hari tuh. Bareng-bareng lah. Jadi inilah Mas Hari. Kalau kalian ada yang memang senang bermusik, pengen tanya-tanya atau pengen produce musik director tadi gue bilang, asal kuat ya jangan baperan. Lu bisa kontak ntar gue kasih ininya apa Instagramnya Mas Hari. Dan lu kalau DM dibaca aja Mas. Insya Allah. Bisa lu baca. Baca. Ini dia orangnya. Mas Hari, gue thank you banget Mas. Sama-sama. Lu tuh. Gue mau minta bantuin banyak lu ntar. Wah, lu mau minta apa aja mah gue kasih. Orang gue dapat semua dari lu. Alah. Tenang Mas, selagi gue mampu gue pasti. Kalau gue tuh ini apa mengibarkan gue tuh seorang bukan kreator gue. Lu apa? Gue co-kreator. Co-kreator. Karena kreatornya si bos. Oh iya benar. Gua Kalau co itu doang. udah kreatornya dia ya. Yoi. Kita cuman co ya. Co doang. Iya benar juga ya. Iya kalau ngomong konten kreator konten doang. Kita kreator sendiri yang punya dia. Dia yang ini bunganya. Itu sebenarnya makanya kalau masalah ditanya apa ide untuk bikin apa-apa, sebenarnya idenya tuh udah ada. Ini tinggal kepekaan kita aja sih. Ngambilnya ya. Gitu. Jadi ya memang latihan. Sekarang udah beda ngomongnya begini. Kalau dulu kan ada tekniknya. Kalau sekarang ya tinggal ngambil aja deh. Aduh beda. Mas Ari yang sekarang gila sih bedanya sama dulu. Kalau dulu, Mas, satu lagi gue nanya. Dulu sempat mabuk gak sih Mas? Jadi pemabuk gitu? Sempat lah. Anak band gitu? Anak band. Mabuknya parah nggak? Maksudnya bukan pemabuk minuman. Maksud gue tuh kayak heroin apa? Oh itu enggak. Narkoba gitu. Alhamdulillah enggak. Paling banter ke? Ganja lah. Anak band bener ya berarti ya? Anak band. Anak band ya, jadi ngikut ya. Walaupun sekarang gue ngeliatnya lu gitu, dulu pernah bandel ya. Dulu dunianya gitu ya. Iya, dulu gila sih. Dulu era 90-an tuh Dulu semuanya bohong deh gitu. kalau nggak, dulu gila sih semua. Rambut gue segini. Iya, rambut panjang. Terus gaya kan pakai cut bray. Iya, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Kurus badannya. Iya. Aduh, Mas, thank you banget udah datang sini, Mas. Thank you sharingnya. Dan nanti kalau kita udah mulai, gue siap membantu mempromokannya. Oh, makasih banyak. Ya, nanti gue ada insya Allah gue bikin acara namanya All You Can Sing. Nanti kita live di sana Mas. Ya nggak live dong, jadi jangan ngobrol doang, kita nyanyi. Siap. Nah Mas Hari juga sama satu lagi Mas, minta bantuan nanti Elemen satu lagu aja. Siap. Gue pengen reminiscing zaman dulu kita bareng. Kenapa nggak kita bikin bareng lagi satu lagu? Oke, insya Allah. Oke. Thank you banget. Buat kalian yang udah nonton, kalian pasti banyak dapat ilmunya. Dan kalian tolong, ini banyak artis besar yang pecah di tangan dia. Banyak artis-artis yang jadi gara-gara tangannya Mas Hari. Jadi tolong komen, kalian tahu nggak semua yang disebutin, karya-karyanya apa-apa aja. Kalau kalian tahu, kalian suka, ini orang yang bikinnya. Dan follow Instagram Mas Hari. Dan kalau nanti someday gue akan Mas Hari mengeluarkan karya, kita support bareng-bareng, oke? Wis, makasih. Oke. Mas, thank you banget Mas. Thank you. Oke, sama-sama, thank you banget. Oke, buat kalian, thank you banget yang udah sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye!